Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ashari hum yastaghfirun al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Alhamdulillah, kita telah masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, karena di dalamnya terdapat syariat Islam, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang khusus disyariatkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak kepada umat sebelumnya, meskipun umat sebelumnya pun disyariatkan untuk berpuasa. Yang menjadi pembeda dan yang khusus ada pada bulan Ramadan adalah syariat sahur. Sahur ini sendiri hukumnya adalah sunnah, namun meskipun sunnah, Nabi sangat menganjurkan kepada umatnya sebelum melaksanakan puasa hendaknya melakukan sahur terlebih dahulu, karena sahur di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Juga dalam hadis lain, Nabi mengatakan, as-sahuru aklatun barakah. Sahur adalah makanan berkah. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadakum jur'ata min ma. Janganlah kalian meninggalkan sahur meskipun hanya dengan meminum satu teguk air saja. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang melakukan sahur. Lantas, apa sajakah keberkahan yang terdapat dalam sahur ini sehingga Nabi sangatlah menganjurkan untuk melakukan sahur? Setidaknya ada 8 keberkahan sahur sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keberkahan yang pertama adalah ittiba'us sunnah, mengikuti atau meladani sunnahnya Nabi SAW. Kita tahu dalam berbagai hadis Nabi sangat menganjurkan untuk melaksanakan sahur. Lalu keberkahan yang kedua dari sahur adalah mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ahlu kitab. Umat terdahulu ini juga disyariatkan untuk puasa. Namun bedanya puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah adanya syariat sahur. Sehingga sahur ini sendiri menjadi pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Sebagaimana hadis Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab adalah sahur. Lalu yang ketiga dari keberkahan sahur adalah wataqawi bihi alal ibadah, menguatkan badan, menguatkan tubuh untuk melaksanakan ibadah. Kita tahu puasa merupakan aktivitas fisik yang perlu adanya fisik yang prima dan kuat. Oleh karenanya, sahur ini menjadi sebab seseorang mendapatkan kekuatan fisik yang prima, sehingga di siang hari dia semangat, dia giat, dia kuat dalam melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah az-ziyadah fin nasyat, menambah semangat dalam beribadah. Kalaulah misalkan kita tidak sahur, tubuh akan lemah, tubuh akan lesu, lalu semangat untuk melaksanakan ibadah pun akan berkurang. Semangat akan melaksanakan ketaatan pun akan tidak maksimal, sehingga sahur akan menambah semangat kita dalam melaksanakan
ibadah-ibadah di siang hari Ramadan. Lalu yang kelima adalah mudafa'atu su'il khuluqi alladhi yusiruhul ju'. Keberkahan dari sahur yang selanjutnya adalah sahur ini akan menghindarkan perilaku buruk akibat rasa lapar. Ketika seorang perutnya mengalami rasa lapar, terkadang akan menimbulkan keburukan-keburukan. Kita tahu banyak perilaku kejahatan yang ditimbulkan oleh rasa lapar perut. Ketika ada seorang yang mencuri, ditanya, "Kenapa kamu mencuri?" "Saya lapar." Ketika ada orang yang mengambil hak orang lain, ketika ditanya, "Kenapa kamu berbuat demikian?" Dia jawab, "Saya lapar." Sehingga dengan sahur kita akan terhindar dari perilaku-perilaku buruk yang disebabkan oleh adanya rasa lapar. Lalu yang selanjutnya adalah watasabubu bisodakoh ala man yas'alu idzaka au yajtami'u ma'ahu alal akli. Keberkahan selanjutnya yang terdapat dalam puasa adalah menjadi sarana untuk sedekah bagi orang yang membutuhkan makanan dan juga bisa menjadi sarana untuk makan berjamaah. Sehingga sahur ini menjadi salah satu amal kebaikan, diantaranya adalah menjadi sebab kita melakukan sedekah terutama bagi orang-orang yang membutuhkan makanan untuk bersahur. Lalu keberkahan yang selanjutnya dari sahur adalah watasabubu lidzikri wad du'a waqta madhinnatil ijabah, menjadi sebab pintu untuk berzikir, berdoa pada waktu yang berpotensi untuk ijabah. Kita tahu waktu sahur adalah waktu yang penuh berkah, waktu di mana ketika kita berdoa, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang sahur sedikit atau banyaknya dia pasti melafalkan doa, beristighfar ataupun berzikir kepada Allah pada saat dia sahur. Lalu yang terakhir, keberkahan dari sahur itu sendiri adalah wa tadaruku niyatis shaum liman aghfalaha qabla ayyanam, merevisi niat puasa bagi orang yang lupa untuk niat sebelum ia tidur. Artinya bagi orang yang sebelum tidur ia lupa melaksanakan niat atau setelahnya tarawih dia tidak niat, maka waktu sahur adalah waktu di mana seorang masih bisa melaksanakan niat. Kita tahu niat puasa adalah salah satu dari rukun puasa yang wajib untuk dilakukan. Artinya ketika seorang puasa namun pada malam hari dia tidak melaksanakan niat, maka puasanya dihukumi tidaklah sah. Demikian 8 keberkahan yang dapat diraih dalam sahur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanillahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.